Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidak aku perintahkan mereka kecuali mereka melakukan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, demi untuk menjalankan agama. Ikhlas adalah dasar dari kalimat khalasa, artinya bersih. Tidak ada apapun di dalam hati kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena niat ikhlas itu mahalluha fil qalbi, di dalam hati kita. Di saat kita melakukan segala amal ibadah kepada Allah Ta'ala, maka kita harus jadikan hati kita bersih dari segala unsur-unsur apapun, kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini adalah merupakan satu perintah yang wajib? Sudah tentu. Kita baru akan Allah terima amal ibadah kita, apapun amal ibadahnya, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, apabila kita mengerjakan karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin di sini disebutkan, wa yajibu 'alal insan ay yukhlasan niyah lillah fi jami'i ibadatihi. Wajib terhadap semua manusia, khususnya orang mukmin dan muslim, yaitu mengikhlaskan niat dalam melakukan segala amal ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yanwiya bi ibadihi illa wajh Allah. Tidak boleh meniatkan segala sesuatu ibadah yang dia lakukan kecuali hanya karena zat Allah Subhanahu wa taala wa daral akhirah, dan juga karena negeri akhirat. Otomatis bagi kita dalam menjalani segala amal ibadah, kegiatan aktivitas ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala, wajib menghadirkan niat di dalam ibadah kita yang kita letakkan di dalam hati kita. Otomatis hati kita tidak boleh ada yang lain selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kategori niat yang niat tersebut akan menjadi ikhlas kita melakukan amal ibadah kepada Allah. Yang pertama, niatul ibadah. Kita melakukan segala amal ibadah, niatnya karena ibadah kepada Allah. Tidak karena yang lain, tidak karena ingin dilihat orang. Itu yang pertama. Yang kedua, wa niyah an takuna lillah. Kita niat melakukan ibadah ini hanya mengharapkan ridha Allah, ataupun hanya semata-mata karena Allah. Misalnya kita melakukan ibadah sholat, usalli lillah, saya melakukan sholat karena Allah. Dan yang ketiga yaitu waniyah annahu qama biha imtisalan li amrillah. Kita meniatkan dalam hati kita melakukan ibadah ini karena imtisal, menjunjung tinggi daripada segala perintah-perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan kepada kita berupa kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, maka kita kerjakan karena niat kita menjunjung tinggi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Datang syaitan membisik ke dalam diri kita bahwa amalan yang kita kerjakan ini berupa amalan kebaikan ini, dia katakan kepada kita bahwa kamu itu telah melakukan perbuatan yang riya. Oh, itu sudah pasti tentu datang syaitan untuk berbisik kepada kita bahwa amalan ibadah kita lakukan amalan riya. Karena kenapa? Syaitan tidak senang dengan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Apa tugas kita? Apa peranan kita untuk menghalangi daripada godaan syaitan tersebut ataupun bisikan syaitan tersebut? Maka yang harus kita kerjakan, kita abaikan daripada bisikan itu, kita buang jauh-jauh bisikan tersebut. Selama niat kita benar-benar lillahi ta'ala, maka jangan takut dengan godaan syaitan tersebut, hilangkan dan abaikan. Insya Allah amalan yang kita kerjakan itu akan bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.